إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan tafsir dari Ad-Dariyat dan terakhir kita sampai pada ayat ke-33. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menyadari manusia atau tamu-tamunya yang datang singgah kepadanya adalah para malaikat utusan Allah, Ibrahim alaihissalam menyatakan, qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Dia menyatakan, lalu apa pembicaraan kalian? Yakni maksudnya, lalu apa urusan yang hendak kalian sampaikan, ayyuhal mursalun, wahai para utusan, yakni utusan Allah dari kalangan malaikat. Kemudian mereka menjawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Sesungguhnya kami diutus untuk menuju suatu kaum yang banyak berbuat jahat dan dosa. Dan disebutkan bahwasanya hal ini adalah kaum Nabi Lut alaihissalam menjamak dengan ayat-ayat yang lain, begitu pula hadis-hadis terkait dengan hal ini. Dan telah kita sebutkan bahwasanya para malaikat datang untuk mengerjakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum mereka diperintahkan atau untuk melaksanakan perintah membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam, mereka diperintahkan untuk singgah ke Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekaligus sebagai paman Nabi Lut alaihissalam, dan untuk memberitahukan hal tersebut. Begitu pula sebaliknya kabar gembira ataupun kabar gembira, yakni akan diberikannya beliau seorang anak yang cerdas, yaitu Ishaq alaihissalam, sebagaimana ayat sebelumnya telah kita bahas, wa basyyaruhu bi ghulamin 'alim. Maka mereka memberitahukan kabar gembira kepada beliau dengan akan datangnya seorang gulam alim, seorang pemuda yang cerdas, yaitu Ishaq alaihissalam, dan ini setelah Ismail alaihissalam. Dan al-anbiya terdahulu banyak penentangan dari kaum mereka. Kemudian banyak atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah kehendaki untuk disegerakan azab mereka di dunia sebelum azab menanti mereka di dalam neraka. Apakah itu kaum Nabi Lut yang nanti akan disebut, ataukah nabi-nabi yang selainnya termasuk Nuh alaihissalam. Dan ada kalanya karena mereka yang menantang, mereka yang minta untuk ditunjukkan, dibuktikan atas ancamanmu itu, datangkan kepada kami azab jika memang engkau benar, tantang mereka. Ada kalanya mereka yang meminta, ada kalanya mereka yang menantang untuk azab itu disegerakan. Dan ada kalanya pula sebagian anbiya, nabi tersebut berdoa memohon kepada Allah dan Allah ijabahi. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, di antara doanya, wa qala Nuh rabbi la tadar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadak. Di antara doa apa yang dinukilkan dari Nabi Nuh alaihissalam, berkata Nuh, sesuai dalam surat Nuh, bisa dibuka di Al-Quran, tiap-tiap muslim bisa melihatnya. Bagaimana disebutkan Nabi Nuh berdoa,
Wa qala Nuh rabbi, wahai Rabbku, la tadar 'alal ard, jangan engkau biarkan di atas muka bumi ini minal kafirina dayyara, dari satu rumah pun dari mereka orang-orang kafir. Innaka in tadarhum yudhillu ibadak, kalau engkau biarkan mereka ya Allah, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan seterusnya, maka Allah ijabai. Banjir besar sampai sebagian menyebutkan umat manusia ketika itu habis. Umat manusia habis, tinggal kemudian setelah itu tersisa dari anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan hewan-hewan yang diangkut ke atas kapal Nabi Nuh berpasang-pasang. Entah untanya, entah kambingnya, entah hewan-hewannya. Begitu pula mukminin salihin dari anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Selain itu mereka semua binasa lewat banjir tersebut. Karena itu disebutkan termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi dan demikian manusia setelahnya. Datang baru setelah itu generasi keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang selainnya telah dibinasakan. Namun atas hikmah Allah Subhanahu wa taala pula, ya, ada orang-orang kafir dan musyrikin yang menentang Nabi akhir zaman Nabi Muhammad alaihissalam tidak segera dibinasakan, tidak segera diturunkan azab. Ya. Allah berikan kesempatan. Siapa dari mereka yang akan bertobat, dengan yang tidak, dan Allah timpakan dengan al-jihad yang syar'i. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana para malaikat ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, ya, apa urusan yang hendak kalian sampaikan wahai para utusan? Mereka menjawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa. Yani untuk menimpakan azab kepada mereka seperti dijelaskan di ayat yang setelahnya. Kata mereka, linursila alaihim hijaratan min tin. Makna letterlexnya, linursila, untuk kami kirim alaihim kepada mereka hijaratan min tin, batu-batu dari tanah yang keras. Dan Ibnu Jarir At-Tabari mengartikan linursila alaihim hijaratan min tin, yakni linumtira alaihim minas sama hijaratan min tin, untuk kami hujani mereka dari langit dengan batu-batuan dari tanah yang keras. Ya. Dan disebutkan di sini tidak diragukan bahwasanya kaum Nabi Lut alaihissalam dengan homoseksualnya termasuk perbuatan jurm, dosa besar, dan begitu pula kaum yang melakukannya adalah pelaku kejahatan ataupun dosa besar menurut firman Allah Subhanahu wa taala, menurut syariat agama Allah Subhanahu wa taala dan bahkan syariat nabi-nabinya. Maka seorang muslim yang mengimani Al-Qur'anul Karim harus mengucapkan, meyakini, mengikuti sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ketika Allah menyebut mereka kaum mujrimin, maka kita pun meyakini demikian. Orang yang berbuat, bukan hanya yang berbuat homoseksual ataupun hal ini, liwat, bahkan yang membenarkannya sekalipun ini pun demikian telah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Dan di sini disebutkan mereka kaum mujrimin melalui lisan para malaikat, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kami diutus kepada satu kaum mujrimin yang banyak berbuat dosa ataupun kejahatan besar. Dan ini menunjukkan dosa liwat adalah dosa di antara dosa besar. Dan kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahkan itu akbah, jauh berlipat dan lebih buruk daripada az-zina. Meskipun az-zina itu juga demikian dosa besar, waliyadzubillah, dan diancam di neraka, dimasukkan semua tempat yang semacam tanur tungku. Kalau tanur orang Arab itu yakni tungku besar yang atasnya lubangnya kecil tapi bawahnya lebar. Mereka biasa kalau bikin roti gandum, ya, kemudian dipanggang, itu rotinya dibikin kemudian ditempelkan di dindingnya, kemudian kayak oven. Ini jadi panas dan matang roti adonan gandum mereka ini.
sehingga mereka zunat, para pezina tersebut yang belum bertobat, belum taubat nasuha, mereka akan diazab dengan hendak naik ke atas, saking tidak tahannya siksaan tersebut, ingin keluar ke mulutnya, kemudian sudah dekat di bibirnya di atas, kemudian jatuh lagi dan tersiksa lagi terus. Dan adapun al-liwat maka berlipat hukuman dan kejahatannya di dunia maupun di akhirat. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu dalam hadis sahih bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan hukuman bagi para pelaku al-liwat ini. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Sahih Al-Syekh Al-Albani dan para ulama hadis. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi kita Muhammad SAW yang ini juga mencocoki baik syariat At-Taurat ataupun syariat sebagian Nabi. Apa kata Nabi SAW? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Siapa saja yang kalian jumpai melakukan amalan kaumnya Nabi Lut, yaitu homoseksual, faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bih, maka bunuhlah, hukumlah mati pelakunya dan yang menjadi korbannya. Karena itu menular, karena itu rahmah bagi dia. Dan telah kita jelaskan, itu rahmah bagi dia. Namun ini ada syarat-syaratnya. Ketika korbannya itu anak kecil yang dipaksa, maka dia belum balik, tidak masuk. Begitu pula ketika korbannya ini orang gila, dia ghairu aqil, tidak masuk. Ya, dan suatu ketika Umar bin Khattab pernah hendak menghukum seorang yang gila, hukuman had. Namun ketika dikatakan dia gila, Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ya amirul mukminin, Rasulullah SAW pernah mengatakan, rufi al-qalam an salah, dicabut pena catatan malaikat itu dari 3 orang. Salah satunya anis sobi hatta yakbur, dari anak kecil sampai dia dewasa. Maka anak kecil tidak dihitung dosa, tidak dicatat malaikat kalau dia buat dosa sebelum balik. Maka tidak semestinya kita menghukumnya. Oleh karena itu kata para ulama harus akil balik, bukanlah. Adapun anak kecil sebagai korban diharapkan dia dididik, diberitahu, semoga bisa hilang dan bisa terlupa trauma tersebut. Adapun korban ini telah dewasa, apalagi laki-laki dewasa, kuat, punya ikhtiar, dia bisa melawan dia kecuali mukrah. Sebagai para ulama, man ukriha, orang yang dipaksa, ya, dipaksa dengan apa istilahnya? Dipaksa dengan ancaman mau mati. Kalau tidak melakukan saya bunuh. Atau yang semisal dalam keadaan dia mengingkari dalam kalbunya ini tidak masuk. Dan barang siapa yang membaca dan mempelajari kitab-kitab fikih ini perkara yang sangat jelas. Lihat apa kata Imam Syafi'i, lihat apa kata Imam Ahmad. Meskipun ini pendapat yang dianggap aneh, meskipun ini dianggap yang kurang kasih, kemudian tidak rahmah dan semacamnya. Telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Dalam syariat agama kita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW semuanya rahmat, rahmatan lil alamin. Pada sikap tegasnya maupun pada sikap lembutnya, semuanya rahmat. Ada kalanya kita minum obat manis, ada kalanya kita minum obat pahit, ada kalanya kita menuruti anak-anak kita, ada kalanya kita menolak permintaan anak-anak kita. Bahkan ada kalanya kita memukul anak kita atau memberitahu anak kita ketika memang tidak jera atas suatu dosa atau suatu perbuatan, supaya dia yakni jera dan supaya itu menjadi kebaikan baginya. Maka Nabi SAW sekalipun beliau tidak pernah memukul anak kecil sama sekali, hanya menyampaikan dengan kata-kata, tapi beliau mengatakan, muru auladakum bis-salat, perintahkan anak-anak kalian untuk salat, wa hum ibnu sab'in sinin, atau sudah umur 7 tahun. Kalau belum mau longgari, ya, biarkan. Tapi kalau sudah 10 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum ibnu 'ashar. Pukul mereka kalau tidak mau salat kalau sudah 10 tahun. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pukulan dalam Islam pun ada aturannya. Darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Darban ta'dib, pukulan untuk adab dan bukan pelampiasan amarah. Dan pukulan bukan di wajah, bukan di wajah, tapi pukulan selain di wajah. Ada aturan-aturannya. Dan kalau tidak perlu pukulan itu, dengan nasihat cukup diberitahu, tidak usah dipukul. Ya. Nabi tidak pernah memukul anak-anaknya, begitu pula yang lain.
Ini Nabi SAW sebagaimana kata Aisyah, ma daraba yadu Rasulullah SAW illa fil jihad illa fil jihad fisabilillah. Nabi tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul kecuali dalam jihad fisabilillah. Untuk anak-anaknya tidak pernah. Tapi Nabi meletakkan cemeti, cambuk di rumahnya untuk menakut-nakuti anaknya, tapi tidak pernah digunakan. Maka melihat konteks, melihat kondisi, dan ketika anak itu diberitahu tidak jerah, boleh bagi orang tuanya untuk memukulnya dengan aturan sebagaimana tadi, dan itu semua contoh ini rahmah. Begitu pula hukuman bagi pelaku homoseksual, baik pelakunya ataupun korbannya, ketika dia berikhtiar dengan pilihannya, dia akil, dia baligh, dia tidak dipaksa, dia bukan anak kecil, dia bukan orang gila, maka hukumannya mati. Dan itu rahmat. Karena orang yang telah melakukan demikian itu akan berpenyakit, dan begitu pula akan menular, akan cepat menyebar. Dan jika suatu komunitas itu semakin banyak yang demikian, coba lihat suatu daerah misalnya semuanya yaitu sepakat, misalnya semuanya mafia atau semuanya gembong narkoba, ya, sampai negaranya kewalahan, ya. Sebagian negara seperti Meksiko di sana itu sampai gembong narkobanya punya banyak sekali warganya, anak buahnya, sampai menawarkan bayar hutang negara dari hasil ini. Semakin banyak semakin sulit diberantas, semakin sulit, ya. Itu kalau narkoba. Maka sebagian negara, termasuk di negara kita, yang narkoba yang sudah parah dihukum mati, tembak atau yang mana yang lain. Maka sesungguhnya homoseksual ini penyakit, dan ini bisa menular, ya. Ini pun bisa menular. Ketika lebih-lebih yang sudah menjadi korbannya, ini pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka para malaikat mengatakan mereka ini kaumin mujrimin, para pelaku yang dosa. Dan kalaupun mereka bertobat, taubat nasuha, semoga Allah menerimanya. Taubat nasuha, segala macam dosa, Islam tidak menghalangi seseorang untuk berjadi baik dan bertobat. Justru Islam menghasung untuk bertobat seberapapun besar dosa seseorang. Dan Islam, demikian pula ulama Islam, tidak pernah menutup pintu tobat, ya, dari para pendosa. Kemudian mengatakan dosamu besar, engkau tidak bakal diampuni, tidak. Ulama hadis zaman Rasulullah tidak demikian. Tubu ilallah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimun la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kalian semua wahai manusia, dihasung untuk bertobat. Lalu kalau ternyata sudah bertobat, taubat nasuha, menyesal dengan sungguh-sungguh dan ternyata dihukum, bagaimana? Itu menjadi kafarahnya. Dia akan masuk jannah dan tidak akan ada siksa lagi sepeninggalnya setelah itu. Jadi kafarahnya, dan itu rahmah. Dan itu menjadi ibrah, pelajaran bagi yang lainnya dan seterusnya. Ketika seseorang hendak dilakukan yang demikian tanpa ancaman mati, tanpa sesuatu yang darurat, maka hendaknya dia melawan. Dan lebih-lebih ketika suatu masyarakat sudah menjadi banyak berpenyakit seperti ini dan semuanya laki-laki, semuanya kuat-kuat, ini akan semakin sulit diberantas. Semakin banyak, semakin lama dibiarkan, semakin banyak dan akan semakin sulit. Baik, maka ini solusi dalam Al-Islam sebagaimana yang tadi disebutkan, tegas pada tempatnya, lemah lembut pada tempatnya, jangan terbalik. Kita lembek dalam perkara-perkara yang semestinya tegas dalam prinsip, dan sebaliknya kita keras, kasar dalam perkara yang semestinya kita berlapang dada, memberikan toleransi, kelonggaran. Maka jangan terbalik dalam hal-hal yang semacam ini. Dan sebagaimana kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah boleh bagi seorang mukmin lelaki maupun mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, mereka punya pilihan lain. Hendaknya mereka mengucapkan seperti kata Allah, innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ini hendaknya jawaban kaum muslimin, kaum mukminin. Linursila alaihim hijaratan min tin. Maka Al-Qur'an bukan sebatas kita yakini ini kitab Allah, titik. Al-Qur'an juga kita baca saja, titik. Tapi Al-Quran itu pedoman hidup. Al-Quran itu berisi aturan-aturan. Hudan linnas, hudan lil muttaqin, yahdi lillati hiya aqwam, sebagai buku petunjuk dan menunjukkan jalan yang paling lurus
Dan ini harus kita yakini. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, bukan hanya pidananya, perdatanya, bukan hanya sosialnya, bukan hanya ibadahnya saja. Semua ini kafah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kemudian memberontak, kemudian membuat negara di dalam negara, membaiat-baiat yang bid'ah, ini pun juga bukan termasuk syariat. Apakah kemudian bakar-bakar ban, kemudian menghancurkan pagar-pagar kedutaan, atau mengancam duta-duta besar, membunuh mereka, ya, ini pun bukan termasuk juga syariat Allah. Maka hendaknya siapa yang mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala melaksanakannya, menerapkannya pun dengan syariat Allah. Allah bimbingan ulama, warasatul anbiya, waris para nabi. Inna ursilna ila qaumin mujrimin, kami diutus kepada kaum yang berdosa, kata para malaikat. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Linursila alaihim hijaratan min tin, untuk kami kirim, yakni kami hujani mereka dari langit, di atas mereka hijarah min tin, batu-batuan dari tanah keras. Kata Syekh Utsaimin ta'ala, lakinnahu laysa tin alladhi yatafattat bal as-sulb al-azim. Akan tapi tanah ini bukan tanah yang lembek yang dipakai untuk bikin batako, bikin rumah, bikin untuk seperti kasongan itu, tembikar-tembikar untuk gerabah, ya. Meskipun sudah dibakar, ini keras, ya, tapi ini jauh lebih keras daripada itu, dan dijatuhkan dari atas dengan kecepatan tinggi, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terkena batu-batuan ini kecuali akan binasa ataupun akan yaitu terkena asar pengaruhnya. Sebagaimana kata disebutkan oleh Syekh Utsaimin taala, alladzi idza asabat hadhihi al-hijarah ahadan minan nas, yang kalau salah seorang dari manusia terkena batu ini, batu yang dilemparkan kepada kaumnya Nabi Lut, wa darabatu ala ra'sih, dan kena di kepalanya, kharajat min duburih, akan terus ke bawah, keluar sampai dari duburnya, la yarudduha azmun wala lahmun, yang tidak akan tertahan oleh tulang manapun ataupun daging manapun. Biasanya kan ada daging berhenti, ya. Peluru misalnya kencang tidak sampai tembus kadang-kadang, ya. Cuman bersarang di sini, tertahan oleh daging. Ada kalanya tertahan oleh tulang dan sebagainya, kadang hancur, kadang koyak. Namun batu ini yang Allah kirim melalui para malaikat untuk kaumnya Nabi Lut, tidaklah mengenai kepala seseorang pun dari mereka kecuali keluar sampai ke duburnya, tidak tertahan oleh daging maupun tulang manapun. Liquwwatiha wa shiddatiha wa salabatiha, karena kerasnya, ya, karena padatnya, kerasnya, kencangnya. Waliyadzubillah. Ini untuk mereka. Kata malaikat selanjutnya, musawwamatan, seperti kata Allah menukilkan ucapan mereka, musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Musawwamatan, yang telah tertandai. Musawwamatan maknanya ay muallamatan indallah. Sebenarnya kata Tabari dan kata Ibnu Katsir, makna musawwamah yakni muallamah, yang telah diberi tanda, telah tertandai indallah, di sisi Allah. Yakni alaiha alamah, di tiap-tiap batu itu telah tertanda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna kulla syai'in indallahi bimiqdar, karena segala sesuatu di sisi Allah itu tercatat dalam takdir. Bulan matinya kapan, di mana, kena apa. Bulan meninggalnya di atas kasurnya, sakit perut, sakit ini atau kanker. Bulan meninggalnya kecelakaan, bulan meninggalnya ditusuk, bulan meninggalnya ini dan itu, umur berapa, istrinya siapa, anaknya berapa. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita wajib husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita suudzon kepada diri kita. Seperti ini adab diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsih. Siapa mendapatkan kebaikan, pujilah Allah, itu hidayah dari Allah, bukan karena kehebatanmu. Allah yang memberi hidayah kita, selamat, baik, bisa beribadah. Ini nikmat dari Allah. Kalau tidak, kita sedang jelek, kita sedang dosa, maka jangan kemudian beralasan dengan takdir. Oh, saya ditakdirkan berbuat jelek, saya ditakdirkan berdosa.
Tapi memang itu atas takdir. Namun seperti kata Allah, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri mereka. Dan Rasul katakan, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia celah kecuali dirinya sendiri. Ini salah saya, ya. Nikmat Allah sekian banyak diberi, namun seperti ini balasan saya. Istighfar, mendorong dia untuk istighfar. Dan ada kalanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dengan dosa ini seseorang teringatkan dan agar tidak muncul ujub. Ya, kemudian berbangga diri, kemudian merasa paling soleh, paling suci, paling baik. Ketika tergelincir bisa. Dan lebih besar berlipat dari ini bisa. Kalau dosa kecil engkau bisa terjatuh padanya, dosa besar pun bukan tidak mungkin. Kita harus khawatir yang seperti ini. Bahkan syirik sekalipun, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Dan betapa banyak kisah terdahulu seorang ahli ibadah, muslim, saleh, kemudian meninggal murtad, tidak agama. Dan begitu pula sebagian yang mereka hendak menasihati wanita yang dinikahinya, yang berpemikiran bid'ah, khawarij, ternyata setelah dinikahinya dia yang terpengaruh oleh istri. Dan seterusnya, maka minta tasbih min Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Sebagaimana ini termasuk di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, minta diberi keteguhan beliau. Kemudian Syekh Utsaimin radhiyallahu mengatakan, la tazunnu anna al-umur allati yuqaddiruha Allah azza wa jalla ta'ti hakadha sadfah. Janganlah engkau menyangka bahwasanya segala urusan yang Allah takdirkan atau segala sesuatu yang telah Allah takdirkan itu datang kebetulan tiba-tiba begitu saja. Tidak. Bal hiya bimiqdar, tapi itu semua dengan takdir. Kita tidak meyakini seperti teori sebagian orientalis barat seperti Charles Darwin dengan teori kebetulan. Atau sebagian yang meyakini bapak moyangnya manusia itu manusia. Dan ini kebatilannya banyak. Dan ini konsekuensinya pun banyak. Sehingga mereka menganggap manusia berperadaban itu awal mulanya dari monyet kata mereka. Ya, dari monyet kata mereka berspesiesnya berkembang jadi tegal, kemudian jadi manusia. Kalau manusia dikutuk jadi monyet ada, seperti sebagian Bani Israel yang melanggar larangan Allah, ashabas sabt, ya, kunu qiradatan khasiin kata Allah. Terkutuklah kalian, jadilah kalian kera-kera hina. Dikutuk oleh Allah. Manusia jadi monyet ada. Tapi kalau asal usul manusia dari monyet, ya subhanallah, ini bertentangan dengan syariat dan ini secara tidak langsung menghina Nabi Adam alaihissalam. Asal usul manusia dari Adam alaihissalam. Nabi Adam tinggi besar 60 hasta dan manusia semakin ke belakang semakin kecil-kecil dan semakin pendek umurnya. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bumi semakin banyak, semakin sesak. Yang dulunya satu kampung cuma 4 kakak beranak pinak jadi 40 kakak, 400 kakak, 4000 kakak. Jadi sekian padat. Kalau semuanya besar-besar seperti Nabi Adam jadi seperti apa bumi? Atas hikmah Allah, umurnya semakin pendek-pendek, badannya semakin kecil-kecil. Baik. Nabi Adam alaihissalam. Namun mereka yang mengatakan teori kebetulan, begitu pula terjadi Big Bang, kemudian tiba-tiba ada, dulunya hanya amuba dan beberapa hal dari teori-teori mereka yang itu semua adalah al-ikhtiras wa tafarrus, dugaan-dugaan dan bualan-bualan saja. Begitu pula mereka yang meyakini manusia asal mulanya dari monyet, kemudian semakin berpikir menjadi seperti manusia, kemudian mereka menganggap peradabannya semakin maju, teknologinya peradabannya semakin maju. Sampai di sini, baik. Tapi mereka kemudian mengkiaskan begitu pula pemikiran manusia, demikian pula agama manusia. Dulunya kemudian mereka menganggap sebagaimana komputer dulu belum ada, sebagaimana biji besi belum diolah, sebagaimana mereka membuat pisau dan alat-alat dapur hanya dengan alat sederhana, tapi kemudian berkembang menjadi semakin canggih dan canggih. Begitu pula agama kata mereka, sehingga agama itu tadinya mereka animisme, tidak atau ateis, tidak mempunyai sesembahan. Kemudian sebagian mulai cari-cari sesembahan, kemudian membuat sesembahan yang banyak, bikin ini, bikin itu, sampai akhirnya mereka bertauhid. Ini pemahaman yang batil.
Islam meyakini bahwasanya asal mulanya manusia adalah ala tauhid, di atas tauhid, dan bapak moyang manusia bukan monyet tetapi Adam alaihissalam. Dan ini jelas. Dan begitu pula terus beranak pinak anak keturunan Nabi Adam masih di atas tauhid meskipun terjatuh dalam dosa membunuh. Sebenarnya dinukilkan dalam Israiliyat Qabil membunuh Habil. Begitu pula dosa iri, dosa dengki, dosa ini, dosa itu. Namun belum terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah. Masih berkorban untuk Allah, tapi yang satunya korbannya ikhlas, satunya korbannya iman-iman, yang dikorbankan cuma yang jelek. Ya. Kalaupun terjatuh mungkin syirik kecil atau yang selain, namun syirik besar, mempersekutukan Allah dalam ibadah, dalam sembahan, belum terjadi kecuali di masa Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana kata para ulama rahimahumullah. Oleh karena Nabi Nuh adalah rasul yang pertama dan Adam adalah nabi yang pertama. Setiap rasul pasti nabi dan belum tentu setiap nabi itu rasul, dan di antara perbedaannya banyak, termasuk yakni diwajibkan memperingatkan kaumnya. Dan jelas dalam hadis riwayat Muslim, ketika manusia di padang mahsyar kepanasan, mereka mendatangi nabi demi nabi, dan ketika mendatangi Nabi Nuh mengatakan, ya Nuh anta awwala rusul ba'athallahu ala wajhil ard. Wahai Nuh, Anda adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi, maka mintalah kepada Allah untuk menyelesaikan urusan kita. Tidakkah Anda melihat bagaimana kepayahan kami ini di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil, kepanasan, berkeringat, dan seterusnya. Syahidnya Nabi Nuh rasul pertama. Dan demikian Nabi Adam nabi pertama. Dan terkait dengan halal ini, sesungguhnya Islam meyakini Allah menakdirkan segala sesuatunya, dan bukan sesuatu itu terjadi kebetulan begitu saja. Hatta taba'ud ma bainan nujum, kata Syekh Utsaimin, bahkan sampai jarak antara satu planet ke planet yang lainnya, satu bintang ke bintang berikutnya, berapa jaraknya, di mana tempatnya, itu pun semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim, Al-Qadir, yang Maha mengetahui dan Maha kuasa, mengetahui segala sesuatu dan menakdirkannya. Wa tafawut ma bainaha min al-kibar wal idha'ah bimiqdar. Planet yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Planet yang satu lebih terang, yang satu cahayanya lebih redup, yang satunya bahkan tidak bercahaya. Semuanya telah Allah tentukan dan dengan takdirnya. Lam yaji hakadha faltah au jaa sasah. Tidak datang itu semua begitu saja dengan Big Bang atau teori kebetulan tiba-tiba muncul, la, walakin kullu syai'in indallahi bimiqdar wala bud. Segala sesuatunya di sisi Allah dengan takarannya, dengan takdir ketetapannya. Fahadi al-hijarah mu'allamah indallah, termasuk batu-batu yang dibawa oleh malaikat yang Allah perintahkan untuk dilemparkan untuk membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam. Batu-batu tersebut telah ditandai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini akan turun mengenai siapa? Ini batu kena siapa? Kata Syekh Utsaimin, wa hal hiya mu'allamah bimakna anna hadhihi maktub 'alaiha mathalan hijara uquba aw musawwamatan binisbah liman taqaw 'alaihi? Al-jawab ats-tsani. Apakah yang dimaksud ucapan malaikat di sini, musawwamatan 'inda rabbika lil muslimin? Batu-batu ini telah tertandai di sisi Rabbmu. Apakah yang dimaksud telah ditandai? Itu batu-batu ini telah diberi tanda kalau ini batu-batu untuk adab suatu kaum Nabi Lut. Ataukah lebih dari itu? Batu ini mengenai siapa? Ini batu kena siapa? Al-jawab ats-tsani. Jawabannya yang kedua. Lianna hadza adab, ini lebih rinci. Hadhihi hijarah li fulan, batu ini akan mengenai fulan, tidak akan meleset segala sesuatu yang Allah tetapkan. Ya, sebagaimana juga dalam hadis, ya, maka liyusibak lam yakun liyukhti'. Segala sesuatu yang Allah tetapkan akan mengenaimu tidak bakal luput darimu, dan segala sesuatu yang luput darimu tidak bakal mengenaimu. Ini semuanya jelas. Dan bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, "Lau kana an-nas istama'u ala syai'in an yadurruka lam yadurruka bi syai'in illa ma kataballahu alaik." Seandainya mereka seluruh manusia di muka bumi bersatu padu untuk mencelakakanmu, tidak akan mereka bisa mencelakakanmu kecuali jika itu Allah takdirkan, Allah tetapkan.
Begitu pula jika seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk membantumu, menolongmu, mengobatimu, memberimu manfaat, tidak akan bisa jika Allah tidak menakdirkannya untukmu. Ini menunjukkan untuk kita tawakal, bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Maryam alaihissalam seorang wanita dan ketika itu lemah ketika hamil tua, hendak melahirkan Nabi Isa alaihissalam dan kelaparan dan lemah dan sakit, kemudian bersandar di suatu pohon kurma, kemudian Allah perintahkan mengguncangkan pangkal pohon kurmanya, tusaqit alaihi rutaban janiyah, karena keimanannya dia percaya, ya, ini perintah, maka dia goyangkan pangkal pohon kurma dan ternyata bergoyang atas izin Allah dan berjatuhan pohon-pohon kurma. Yang padahal mungkin sekian banyak lelaki dewasa pun menendang atau menggoyangkan pohon kurma, mungkin tidak jatuh itu kurma-kurmanya. Tetapi Maryam seorang wanita yang lemah, yang sedang sakit, hamil tua, ketika Allah takdirkan kurma ini akan jatuh di hadapannya, akan jatuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyakit kronis, sudah dokter putus asa, ternyata tiba-tiba sembuh. Dokter heran, kenapa ini? Sebaliknya, seorang yang divonis, dicek, dianalisa, ini baik, ini normal, ini bagus, ini baik, ternyata besoknya atau sekiannya meninggal. Maka segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, manusia hanya berusaha dan berusaha. Batu-batu kaum Nabi Lut telah tertandai di sisi Allah, ini mengenai fulan, wahadi al-hijarah li fulan musawwamatan inda rabbika, semua tertandai di sisi Allah lil musrifin, untuk orang-orang yang melampaui batas. Musrifin israf maknanya lil mutajawizin hududahu, yang melampaui batas mereka. Dan Allah dalam ayat lain mengatakan innallaha la yuhibbu al-musrifin, Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dan tidak diragukan, la syak kata Syekh Utsaimin, annal liwa mujawazatun lil had wal israf. Salah satu bentuk melampaui batas yang terbesar adalah liwa, homoseksual. Jelas ini tidak melampaui batas yang melebihi atau yang keluar dari kebiasaan atau tabiat manusia yang normal. Allah alam shawab. Dan oleh karena syariat mengaturnya dan bagaimana aturan tentang mereka ini datang dari sisi Allah yang menciptakan mereka, yang paling tahu mana yang paling maslahat untuk mereka. Baik, ini tadi tentang yakni musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Batu-batu tersebut tertandai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sebatas ini batu-batu untuk menghadap kaum Nabi Lut, namun lebih detail daripada itu, batu ini mengenai siapa dan siapa. Semuanya ada dalam Lauhul Mahfuz, semuanya ada dalam takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun detail seperti apa batu itu ditandai, wallahu a'lam bishawab. Di sana memang ada riwayat disebutkan Tabari, namun sanadnya meragukan. Allah a'lam bishawab. Seperti disebutkan, haddatsani, kata Ibnu Jarir Tabari, Muhammad bin Sa'ad qala haddatsani abi qala haddatsani ammi qala haddatsani abi an abihi an Ibnu Abbas. Kata Muhammad bin Sa'ad menyampaikan kepadaku ayahku. Ini ayah cuma satu. Jadi qala haddatsani ammi, dari pamanku, pamannya bapaknya. Siapa ini pamannya? Kalau cuma satu. Qala haddatsani abi, siapa ini? Ayahnya lagi, ayahnya pamannya. An abihi, dari ayahnya lagi, kakeknya. Dari Ibnu Abbas. Disebutkan riwayat tersebut musawwamah, maknanya dinukilkan Ibnu Abbas mengatakan al-hijarah maktumah, batu yang dicap. Al-hijarah al-maktumah yakunul hajar abyad fihi nuqtah sauda, yang batu putih ada titik hitamnya, atau yakunul hajar aswad fihi nuqtah bayda, atau batu yang hitam di tengahnya ada titik putihnya. Ila akhirnya. Namun ini secara detail Allah alam shawab tentang tanda-tanda ini, yang jelas di sisi Allah jelas batu-batu ini batu azab, dan mengenai siapa dan siapa tidak akan luput. Segala sesuatu yang Allah tetapkan dalam takdirnya akan mengenai fulan, tidak akan luput daripadanya. Wassalamualaikum. Kemudian kata Allah selanjutnya, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka kami, kata Allah menukilkan ucapan malaikat kepada Nabi Ibrahim ketika itu, selamanya ba'athna man kana fiha minal mu'minin, maka kami akan keluarkan siapa saja yang ada di dalamnya, kota Sadum, kota tempat Nabi Lut tinggal, kami akan keluarkan dari kota tersebut minal mu'minin,
Yani akhrajnahum ay amarnahum amran qadariyan fakharaju. Yani dengan cara kami akan perintahkan mereka. Siapa yang akan diselamatkan akan kami beritahu. Ini tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat selalu kalau beri tugas dan selalu melaksanakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menentang atas apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang diperintah selalu mereka kerjakan. Maka mereka akan mendatangi kaum Nabi Lut dan akan memberitahukan siapa yang selamat, dan itu pertama tentunya Nabi Lut dan keluarganya. Sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam surat yang lain, ya, malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi Lut, "Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak." Maka ajaklah berjalan pada malam hari keluargamu di salah satu potongan bagian malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang kecuali istrinya. Nanti istrinya akan menoleh dan terkena azab. Adapun keluarga Nabi Lut seisi rumahnya tidak dijelaskan ini siapa saja selain istrinya. Yang jelas mereka serumah Nabi Lut alaihissalam. Ya. Dan dalam Israiliyat disebutkan beliau punya putri-putri. Ya. Dan Allah alam kisah Israiliyat, ya, itu la nusaddiq wa la nukadzib. Adapun didukung dalam dalil-dalil syariat maka ini lain lagi. Ya. Namun dalam Israiliyat banyak beberapa kisah yang subhanallah yang di sana bisa didustakan ketika itu melanggar syariat kita atau menjatuhkan terkait dengan hak dan kehormatan seorang nabi. Ketika disebutkan dijelekkan Nabi Lut dalam Israiliyat, entah itu di Al-Ahdil Qadim perjanjian lama atau Al-Ahdil Jadid atau perjanjian baru Taurat atau Injil setelah dirubah, maka ketika menjadi syariat kita tolak. Ketika dibenarkan oleh syariat kita terima, dan ketika tidak bertentangan dengan syariat dan tidak datang pengingkarannya, maka kata para ulama natawaqqaf fi, kita tawakuf padanya. Tidak langsung kita mendustakan kisah baik Taurat maupun Injil yang ada dalam Bible atau yang lain ketika tidak bertentangan dengan syariat, tapi juga tidak dibenarkan dalam syariat. Khawatir kalau kita dustakan ternyata memang itu bagian yang asli yang tidak dibuang. Wala nusaddiquh, dan kita juga tidak serta-merta langsung membenarkannya. Khawatir kalau itu ternyata termasuk kisah yang dipalsukan atau didustakan. Tetapi boleh tidak menceritakannya? Boleh, selama tidak bertentangan dengan syariat. Apa dalilnya? Rasul mengatakan, "Ballighu anni walau ayat wa haddithu an bani Israil wala haraj." Sampaikan dariku meskipun seayat dan ceritakan dari Bani Israiliyat, ya, kisah-kisah Yahudi atau Nasara dari yakni Injil ataupun Taurat, selama tidak bertentangan dengan syariat, kata Rasul, wala haraj, dan tidak mengapa. Kemudian di sini akan disebutkan kelanjutan daripada kisah bagaimana para malaikat mendatangi Nabi Lut dan apa ucapan mereka, dan bagaimana kisah Nabi Lut mengajak keluar keluarganya dan bagaimana sampai mereka diazab. Dan ini pelajaran penting di situ, termasuk di sana malaikat ketika diperintahkan menyelamatkan siapa dari mereka minal mu'minin, dari mukminin diselamatkan dari azab, ternyata malaikat mengatakan fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin, tapi kami tidak jumpai di kota itu kecuali satu rumah dari kaum muslimin. Dan ini termasuk dalil yang akan dijelaskan oleh para ulama, beda antara mukminin dengan muslimin kalau digabung. Kalau dipisah muslim ya mukmin, mukmin ya muslim. Tapi ketika digabung, setiap mukmin pasti muslim, tapi belum tentu setiap muslim itu mukmin. Munafik muslim secara zahir, kita hukumi mereka muslim, fulan muslim, dan dia mengaku saya muslim, ini muslim. Tapi bisa jadi di akhirat Fidarkil asfal minan nar, seseorang termasuk munafikin dan di kerak neraka paling bawah, meskipun di dunia dia dihukumi zahirnya muslim, ketika dia menampakkan Islam dan muslimin. Dan kita hanya diperintahkan menghukumi manusia secara
zahir. Dan termasuk di situ adalah istri Nabi Lut alaihissalam yang terkena azab. Dan itu disebutkan contoh pula mereka termasuk muslimin. Tidak menampakkan pembangkangan, tidak menampakkan kekufuran, tidak menentang suaminya secara zahir nurut, namun hakikatnya dia bersama kaumnya sehingga terkena azab. Dan ini kisahnya insyaallah kita lanjutkan besok dari kisah di Lut. Insyaallah taala dari surat Al-Jariyah tafsirnya kita sampai pada ayat ke-35. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.